kita balik lagi dengan teman-teman dari IIDB alias Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Ada Jeng Vero, ada Ibu Riz, ada Ibu Iin, dan juga ada Jeng Fanya Kondios my darling. Dan kita ngomongin tentang capres ya. Kalau biasanya kan caper, cari perhatian kan. Sekarang capres gitu kan. Moms for President ya. Jadi kita akan mengajak para mami di sini dan juga komunitas ibu-ibu doyan bisnis untuk ya sedikit berdebat mengenai calon presiden dan juga calon wakil presiden pilihan mereka masing-masing gitu kan. Betul. Dan yang akan menjadi pokok pembicaraan kita sore hari ini, kira-kira siapakah calon presiden dan juga wakil presiden yang terbaik menurut versi pilihan teman-teman IIDB yang ada di sini. Betul. Dan sekarang saya akan memperkenalkan. Tadi kita sudah memperkenalkan Mam yang sudah menyebutkan namanya. Dan yang mendukung capres nomor urut 1 siapa? Kok diem? Gondok banget. Coba nomor capres nomor 1 ayo. Coba boleh angkat tangannya di Rizkan 2000. Ada 1000. Ibu Riz, capres nomor 1. Yang satunya lagi? Oke, Ibu Iin nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1, yang nomor 1 ada nomor selain Ibu Riz? Ibu Riz aja. Oh, Ibu Riz aja. Kalau Fanya? Only one. 2. Oke, Fanya 2, Ibu In gitu. 2. Jeng Vero 2. Oke, Ibu Iin 2. Jadi Ibu Riz sudah siap? Siap. Aja ya. Show must go on, Bu ya. Iya, betul. Maju mundur pantang terus. Maju mundur pantang. Maju Jangan mundur, pantang terus. Gimana ya? Nah lo ya kan belum juga. Udah mulai debat nih kayaknya. Dan kita akan mulai debatnya ya kan. Baik. Apa yang membuat Anda memilih pasangan capres dan cawapres itu? Dari Vero dulu. Agak dekat mic. Yang jelas nomor 2. Nomor 2. Apapun pertanyaannya tetap nomor 2 pilihan saya. Sama seperti iklan. Apapun makanannya, minumnya gitu. Tetap nomor 2. Mau debat apapun tetap saya pilih nomor 2. Itu yang membuat Jeng Vero memilih nomor 2 apa sih? Nah, begini. Kalau saya sih ngelihat pilihan nomor 2 itu kelihatan lebih dewasa ya. Saya suka yang tenang-tenang gitu loh. Tenang-tenang tapi ada hasil. Emang nomor 1 childish? Enggak sih, tapi terlalu menggebu-gebu gitu kelihatannya. Jadi kelihatan terlalu agresif. Segala sesuatu yang agresif sih kayaknya kurang asik ya. Lu harus dengar dari sisi perempuan itu memperhatikan yang begitu, yang jinak-jinak merpati gitu loh, Mas. Sebenarnya ini pilihan hak atau pilihan capres ya, gue bingung. Bukannya Calon suami, calon ibu negara kan. Kalau menurut gue sih pokoknya Jokowi aduh paling yahut lah. Ya. Oke. Intinya. Dan kalau Ibu Riz sendiri gimana? Aduh, saya sebenarnya orang yang kalem ya, tapi kayaknya yang mendukung malah lebih menggebu-gebu ya. Nah, ini nih. Saya sih selalu suka yang nomor 1 ya. Kenapa? Iya, biasanya ladies itu selalu ya the first ya. Ya, saya memang selalu sehati ya dengan urusan kewanitaan. Oke. Jadi yang nomor 1 pasti kita duluan maju. Jadi nomor 1 kebetulan ya. Ya, Jadi salah pilih satunya. bapaknya. Iya, awalnya. Number 1 Awalnya gitu ya. Ini kan masih prolog. Bener, perempuan itu punya 1001 cerita ya ternyata ya. Numerologi itu juga luar biasa. Oh, dari angka ya Bu ya? Oke Bu. Nomor 1. Iya. Lanjut kalau Bu In. Sebetulnya sebelum si beliau ini jadi capres, emang saya tuh pernah dimarahin sama suami. Gara-gara apa coba? Gara-gara waktu itu saya pergi ke kota Kasablanka, ada lukisan Pak itu gitu ya. Nomor 2. Si nomor 2 itu saya foto-foto selfie terus banyak dan saya pasang di fanpage dan dimarahin lah saya. Sampai segitunya jatuh cinta sama si nomor 2. Kenapa? Kok bisa? Nggak KDRT kan? Karisma atau apa nih? Sebetulnya karena gini, karena
saya nggak kenal ya secara pribadi, tetapi saya ngelihat bahwa banyak pencapaian sebelumnya dan sering banget saya tanya kalau saya pergi ke Solo, gimana sih orangnya gitu. Nah kayak begitu, dan kreativitasnya itu ternyata luar biasa. Mungkin karena dia pengusaha. Nah makanya untuk yang saya sekarang ini pengusaha, mungkin kalau presidennya pengusaha seperti bisnis lancar jaya, dan nanti di brandingnya sama saya aja. Bisa Ibu Iin ini. Jadi sampai di Solo pun ditanya ya? Ditanya kemana-mana. Gokil. Kalau Fanya? Sama sih tadi kayak Mbak In bilang kan, kalau misalnya ngomonginnya dari segi bisnis, pilihlah calon presiden yang punya bisnis mebel gitu kan. Nggak, tapi sama juga sih kayak Vero sama Mbak In tadi bilang, karena sebelumnya calon presiden nomor 2 itu kan gubernur Jakarta, jadi pada saat pemilu Jakarta pun saya udah nyari kayak apa sih sebenarnya orangnya gitu, dan ternyata selama ini yang dicari hasilnya bagus semuanya saya senang gitu. Terus ngelihat hasil kerjanya yang selama ini juga bagus gitu. Jadi ya udahlah, mantap pilihannya. Mantap ya. Jadi walaupun apapun yang terjadi tetap ya 2 ya. Tetap nomor 2. Apalagi semalam kan sempat dibilangin kan kayak Pak Jokowinya bilang kalau misalnya kalau beliau jadi presiden siap diaudit nanti kalau misalnya ada dana untuk apa, nah itu udahlah, you get my vote gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Cara kampanye siapa yang paling menarik untuk Anda sebagai indie moms? Dari Vero lagi. Pastinya nomor 2 dong. Makanya kalau saya sih pertanyaannya apapun jawabannya nomor 2. Jadi kampanye dia saya lihat sih lebih santai, lebih tenang, nggak neko-neko. Berarti kamu nomor 2 ya? Kamu nomor 2 ya? Terus? Ya lebih dia lebih melakukan pendekatan terhadap istilahnya gerilya melalui bawah ya. Kalau underground dari sosial media. Saya berpikir yang lain loh. Gerilya dari bawah. Grill chicken maksud lo. Jadi dia lebih melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha, kepada ibu rumah tangga, tidak melalui istilahnya kalau di marketing itu kan ada below, ada above the line ya. Dia lebih melakukan ke above the line-nya nih. ATL-nya ya. Dan saya rasa sih itu sangat bagus sekali. Itu udah strategik sekali gitu. Iya, luar biasa. Dan Ibu Riz gimana? Yang mana nih? Jadi apit di antara cara kampanye yang dia udah mulai grogi, Mas. Oh tidak. yang paling menarik. Yang paling menarik karena ya saya suka baca belakangan ini ya beberapa informasi tentang beliau yang memang sudah lama ya. Saya juga sebenarnya tertarik karena kita sama-sama tertarik untuk meningkatkan kearifan lokal. Jadi ya saya sementara memang tertarik di situ. Tapi untuk performance saya lihat karena memang semangat patriotiknya tinggi. Jadi memang untuk mengenang para pejuang yang kemarin, dia juga mulai memakai kopiah peci gitu kan ya, dengan baju gitu kan ya. Jadi memang di situ sih saya melihat itu semangat patriotik dia munculkan. Jadi kita mengenang kembali ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk debat kemarin saya rasa sih masih fine-fine aja ya. Karena memang itu dia tadi, karena kita memang fokus ke dia, jadi kita merasa ya dialah yang masih terbaik buat kita. Kalau Ibu Iin sendiri cara kampanye nomor 2 yang paling favorit dari Ibu Iin apa? Ya balik lagi kan, saya memilih beliau ini bukan karena sekarang mau jadi presiden atau memang saya mengagumi beliau. Sepak terjangnya dari dulu kan memang di media itu banyak banget gitu. Terus kemudian setelah beliau naik terus gitu ya karirnya, banyak banget hujatan lah dan lain-lain, kok rasanya kalem-kalem aja gitu. Nah saya pikir di Indonesia ini memang beda ya. Maksudnya kalau saya lihat dari sejarahnya, banyak presiden kita itu dilengsarkan atau turun dengan cara seperti itu gitu. Dan ya kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tetapi kita butuh pemimpin yang dia bisa stabil secara emosi. Mau diserang gimana pun juga, ya dia harus stay tetap cool. Stay cool aja. Ya jangan sampai juga karena serangan-serangan ini dan itu, saya yakin semua tidak ada yang sempurna ya, baik itu presiden kita atau siapapun. Tapi dengan cara yang lebih stabil,
lebih bisa membuat masyarakat lebih stabil juga. Oke. Kalau Fanya sendiri gimana cara kampanye yang paling asik dari nomor 2 ini apa menurut kamu? Mungkin bukan cara kampanyenya, tapi kayak apa sih dari kampanye yang aku dengar gitu, yang gue dengar kayaknya paling tertarik sama pasangan nomor 2 waktu mereka ngomongin soal sistem mesti dibenerin apa gitu. Soalnya selama ini ngerasa kok kayaknya mau ngurusin apa-apa tuh di sini susah banget sih. Kok kayak sistemnya tuh banyak banget loophole-nya gitu, ngerjain apa-apa. Dan ternyata pada saat Jokowi jadi gubernur gitu kelihatan kan sistemnya udah banyak dibenerin. Jadi kayaknya ya hopefully nanti kalau misalnya presidennya nomor 2 udah pasti sih ya kayaknya 30 hari lagi kalau presiden kita ganti gitu, sistemnya akan jauh lebih gampang untuk ngurusin apa-apa gitu. Oke, Fanya, menurut kamu yang lebih tegas dalam memimpin nantinya siapa? Sama sih kalau kayak Vero, pertanyaan apapun pasti jawabannya nomor 2. Jadi pastinya nomor 2. Tetap nomor 2 ya. Kira-kira nomor 2 itu ketegasannya dari mana bisa dilihat? Kalau kita lihat kan orangnya terlalu nyantai gitu, bercanda. Tegasnya di mana gitu? Tapi kan kalau tegas, kalau misalnya orang bercanda bukan berarti terus Nggak bisa tegas. dibercandain gitu. Balik lagi ngelihat ke apa namanya, ke rekam jejak beliau pada saat jadi gubernur gitu. Kayaknya kan sekarang kita bisa lihat gitu, kayak balik lagi kayak waktu gue ngomongin sistem gitu. Waktu Jokowi datang ke kelurahan atau kemana gitu, dan ternyata dia ngelihat kok kayaknya nggak dilakukan dengan baik gitu. Kita bisa ngelihat kalau ternyata walaupun nyantai dan apa gitu ya tetap tegas gitu, tetap bisa tegas. Oke. Sebetulnya ketegasan tidak identik dengan keras ya. Ketegasan tidak identik dengan keras. Oke. Saya pikir banyak perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh beliau sebelum beliau akhirnya dicalonkan menjadi presiden. Banyak banget gitu. Saya tuh ya itu mengenal lebih banyak itu melalui YouTube, melalui media-media dan lain-lain gitu ya. Jadi ekspresinya itu kan kelihatan ketika di YouTube ya. Ekspresinya kelihatan dia itu tegasnya itu seperti apa gitu. Dan perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan saat menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta ini seperti apa, dan saya pikir sih sangat inovatif gitu dan cukup kreatif untuk mengemas saat beliau menjadi pemimpin. Kalau Debbie ini pendukung nomor 1, capres nomor 1. Yang membuat kamu memilih nomor 1 apa? Kalau aku lihatnya karena dia latar belakangnya. Latar belakang. Ya, latar belakangnya itu TNI, jadi dia pasti tegas. Itu oke. satu. Terus dia punya aku melihatnya dia punya misi visi yang cukup jelas. Terus dari cara dia menyampaikan debat semalam tuh keren banget. Terutama pas banget tuh waktu pas Bapak Yusuf Kala akhirnya menanyakan kembali tentang HAM. Dia bisa menjelaskan dengan menurut saya sih lebih oke dan bisa membuat masa atau mams yang agak-agak galau untuk 1 atau 2 untuk bisa pilih 1. Ya penting banget ya, apalagi dalam masalah memutuskan suatu masalah misalnya. Dan saya juga sebelum mencalonkan sebagai presiden juga udah mengikuti ya jejak beliau, karena itu tadi saya bilangnya kita mempunyai visi bisnis yang sama di pangan lokal, dan semua yang saya lihat itu step by step dia tuh dapat ya gitu. Jadi banyak banget petani-petani ikan, nelayan segala itu benar-benar sudah benar-benar bangkit ya, dan link-linknya itu udah kebuka dari beliau gitu. Jadi pas beliau ternyata maju sebagai presiden, ya sudah, saya pasti langsung ya udah sehati ya. Udah sehati ya, udah repot kalau udah susah. udah sehati. Kalau udah hati ya kan, perempuan udah memasukkan ke hati ya, memang benar. Kalau Vero? Vero gimana? Kalau debat capres malam ya, kata-kata dari Jokowi itu yang benar-benar saya suka banget tuh ketika dia ngomong segala sesuatu tuh ada reward dan punishment. Wah, itu tuh oke banget gitu. Jadi menurut saya sih kalau tegas itu tuh bukan berarti anak orang-orang di bawah kamu itu takut, nggak seperti itu. Tapi sebagai pemimpin yang dikatakan tegas adalah apa yang akan diberikan keputusan itu memberikan dampak yang baik nih, memberikan solusi
buat orang-orang layer di bawahnya dia. Jadi menurut saya dengan adanya yang dia mau ada reward dan punishment, itu bisa menjawab bahwa dia adalah seorang pemimpin yang tegas gitu. 94,7 UFM Jakarta.